Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah satu prinsip penting nih dari buku The Success Principles. Spesifiknya, bab 19. Gunakan umpan balik untuk keuntungan Anda. Tujuannya apa? Simple aja. Kita mau coba ubah cara pandang Anda soal umpan balik. Jangan dilihat sebagai kritik atau serangan, tapi sebagai data. Data buat mempercepat sukses Anda. Oke, siap ya? Siap. Dan sumber kita ini ya, bab 19 tadi, itu menekankan banget satu ide yang cukup radikal sebenarnya. Bahwa semua umpan balik, ya mau positif atau negatif, itu informasi krusial. Yang positif itu kayak lampu hijau. Oke, lanjut. Anda di jalur yang benar. Nah, yang negatif, itu bukan stop sign, tapi kayak rambu penunjuk arah. Belok dikit nih. Dua-duanya sama pentingnya. Saya suka banget analogi di buku ini soal sistem autopilot pesawat. Itu jelas banget ya. Kan sistem itu terus-terusan dapat input data. Ketinggiannya pas nggak, arahnya bener nggak gitu kan. Terus dia bikin koreksi kecil-kecil terus-menerus. Tanpa merasa tersinggung atau dikritik gitu. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih kita kayak gitu sama feedback? Anggap aja data navigasi bukan serangan personal. Gimana tuh? Persis. Dan iya, disitulah tantangannya muncul. Buku ini nge-highlight dua respons umum yang bisa dibilang nggak efektif banget pas nerima feedback negatif. Pertama, ada tuh yang langsung, ya ampun, nyerah aja. Ngerasa, wah dikritik abis, terus berhenti, udahan. Ini jelas bikin kita stuck, nggak maju-maju. Yang kedua, dan ini kayaknya lebih sering kita lihat atau bahkan kita alami sendiri, itu jadi defensif. Atau malah marah. Merasa diserang, egonya luka, langsung pasang tameng, gitu. Iya, iya. Itu respons defensif itu, rasanya manusiawi banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu kayak pilot yang matiin autopilot pas lagi turbulensi. Justru lagi butuh banget data koreksinya kan? Oke, oke. Jadi, kalau gitu, respons yang lebih cerdas, yang lebih produktif itu gimana dong? Awalnya ini simple tapi kuat banget. Cukup ucapkan, oke, terima kasih ya buat masukannya. Ini bukan berarti kita harus setuju 100% loh ya, tapi ini nunjukin kita menghargai waktu dan perhatian mereka, sekaligus jadi sinyal kalau kita terbuka buat dengar. Nah, tapi ada lagi yang lebih mendasar dari itu. Buku ini nekenin banget. Jangan cuma nunggu feedback datang, kita perlu minta secara aktif. Nah, ini nih, minta. Kenapa emangnya harus minta? Bukannya kalau ada yang nggak beres, orang bakal ngasih tahu aja gitu. Kenyataannya seringnya nggak gitu. Orang itu cenderung malas konflik atau takut nyakitin perasaan kita, atau ya mereka ragu aja, nanti kita reaksinya gimana. Jadi dengan kita proaktif minta, kita sebenarnya lagi nyiptain semacam zona aman buat mereka, ngasih tahu data jujur yang mungkin, wah nggak akan pernah kita dapat kalau cuma nunggu. Kita ambil kontrol jadinya. Oke, oke, masuk akal banget. Terus, gimana cara mintanya biar efektif? Biar nggak kedengaran aneh atau kayak maksa gitu. Nah, buku ini ngasih dua pertanyaan kunci yang katanya ampuh banget. Pertama, ini butuh sedikit keberanian sih. Menurut kamu, ada nggak cara-cara di mana aku ini kadang kayak membatasi diri sendiri? Ini dalam nih buat gali blind spot. Terus yang kedua, ini yang disebut paling berharga. Pakai skala 1 sampai 10 ya. Gimana kamu menilai? Nah, ini bisa diisi macam-macam. Misalnya, kualitas hubungan kerja kita, performa saya di proyek kemarin, efektivitas rapat barusan. Skala 1 sampai 10. Spesifik ya. Tapi kan itu cuma angka. Apa gunanya? Nah, ini kuncinya. Jangan berhenti di angkanya. Misal dapat nilai 7. Lanjut tanya. Oke, makasih. Menurut kamu kira-kira apa ya yang perlu terjadi atau perlu aku lakukan biar nilainya bisa jadi 10? Pertanyaan ini yang mengubah angka jadi aksi. Fokusnya langsung ke gap-nya, ke solusinya, gimana caranya menuju 10 itu. Wah, iya bener juga. Contoh si penulis sama asistennya Deborah itu ngena banget ya. Deborah ngasih nilai 6 buat hubungan kerja mereka. Pas ditanya, kenapa dan gimana biar jadi 10? Dia bisa jelasin spesifik. Ada review kuartalan yang kelewat, dia ngerasa potensinya belum maksimal dipakai. Coba bayangin deh, kalau kita terapin ini, ya kan, sama pasangan, sama tim di kantor, atau bahkan sama atasan. Wah, bisa ningkatin kejelasan sama hasil banget pasti. Tepat sekali, ini tuh ngubah dinamika loh. Dari yang tadinya mungkin kayak penilaian searah, jadi kayak, kolaborasi. Kolaborasi buat perbaikan. Dan saat Anda berani nanya, terus dengerin jawabannya tanpa defensif, itu nggak cuma dapat data buat tumbuh, tapi juga sebenarnya lagi nguatin hubungan.
Karena nunjukin kita mau terbuka, mau jadi lebih baik, ini soal trust juga ujung-ujungnya. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget ya. Rangkul semua feedback, terutama yang mungkin awalnya kerasa nggak enak. Anggap aja itu hadiah berupa data. Jangan dihindari, malah dicari cara aktif. Jadikan itu kompas buat terus kalibrasi arah kita ke tujuan. Gitu ya? Betul sekali. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah, kita udah bahas panjang lebar soal pentingnya menerima feedback dengan baik. Sekarang, coba deh putar lensanya. Gimana cara Anda memberikan feedback orang lain? Udah konstruktif belum? Apakah Anda nyampeinnya dengan cara yang aman, spesifik ke perilaku, bukan ke orangnya, dan niatnya benar-benar buat bantu dia berkembang? Sama seperti yang Anda harapkan dari orang lain. Menguasai dua sisi ini, memberi dan menerima secara efektif, nah itu dia, mungkin kunci percepatan pertumbuhan yang sering banget kita lupain.